Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ekonomi Syariah 5D IAIN Tulungagung. Kami akan mempresentasikan materi tentang penaksiran dan peramalan biaya mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bu Nurlaili Fikriah. Anggota kelompok kami, Binti Risalatul Muawanah NIM 145, Vivi Ayu Rahmawati NIM 158, Tatak Subeki NIM 170, dan Nurfamiah NIM 183. Baik, saya Vivi Ayu Rahmawati NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, dihadapkan pada perilaku biaya variabel dan juga harus memperhatikan biaya inkremental lainnya, seperti perubahan pada pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu keputusan tertentu. Dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan analisis regresi. Yang pertama yaitu ekstrapolasi sederhana. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana adalah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. Kesalahan umum dalam dunia bisnis adalah pengasumsian bahwa biaya marginal adalah konstan, sehingga keadaan diminishing returns dari input-input variabel tidak pernah terjadi. Jika kita hanya memiliki satu observasi data biaya atau output, maka antisipasi bagi terjadinya keadaan diminishing returns ini harus dibuat atas dasar pertimbangan naluriah, pengalaman, atau intuisi. Sebaliknya, pembuat keputusan mungkin juga beranggapan bahwa biaya marginal cenderung menurun jika output meningkat, atau biaya marginal tidak mungkin naik turun, sehingga penaksiran terbaik adalah mengasumsikan bahwa biaya marginal konstan. Pendekatan terbaik untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan mengasumsikan bahwa biaya marginal konstan untuk tujuan ekstrapolasi dan kemudian meneliti sensitivitas keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi tersebut. Untuk contoh kasusnya telah dipaparkan dalam video mengenai perusahaan pakaian jadi PT Gita Pratiwi. Gambar 9.1 tersebut menggambarkan kurva TVC, AVC, dan MC yang diperoleh berdasarkan ekstrapolasi dari kurva-kurva tersebut dengan menganggap MC konstan pada kisaran output 7.000 sampai 7.500 lusin. Seberapa jauh keputusan ini sensitif terhadap asumsi biaya marginal yang konstan yang mendasarinya? Jika kenaikan TVC tidak konstan, misalnya dengan tingkat yang semakin besar, atau increasing rate untuk 500 lusin produk tambahan tersebut, berapa besar kenaikan TVC tersebut sebelum keputusan dibatalkan? Jawabannya adalah 3,5 juta rupiah pada titik di mana tidak ada kontribusi dari keputusan ini, sehingga pesanan tersebut tidak perlu dipenuhi, dan kenaikan TVC sebesar 3,5 juta tersebut juga akan meningkatkan TVC menjadi 45,5 juta, dan ini berarti AVC pun akan meningkat menjadi 6,67 ribu rupiah atau sedikit lebih tinggi daripada AVC pada tingkat output sebelumnya. Jadi, keputusan ini sangat sensitif terhadap asumsi biaya marginal yang konstan tersebut. Oleh karena itu, kita cenderung untuk mengusulkan kepada PT Gita Pratiwi agar tidak memenuhi pesanan tambahan itu jika perusahaan tidak yakin bahwa TVC meningkat dengan tingkat yang konstan. Yang kedua yaitu analisis gradien. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope, dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output. Seperti tampak dalam persamaan, gradien sama dengan delta TC per delta Chi. Contohnya, PT Gita Pratiwi dalam contoh di atas menerima pesanan untuk memproduksi 500 lusin tambahan. TVC untuk memproduksi 7.500 lusin adalah Rp48.750.000. Dengan demikian, gradien TVC dapat dihitung dengan cara berikut. Gradien sama dengan delta TVC per delta Chi sama dengan 48.750.000 dikurangi 42 juta per
7.500.000 dikurangi 7.000 hasilnya 6.750.000 per 500 yaitu 13.500. Jadi perubahan TVC pada interval output 7.000 sampai 7.500 lusin adalah Rp13.500 per unit. Ini adalah nilai MC pada kisaran output tersebut. Selanjutnya yaitu analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih konstan. Contoh kasusnya, seperti yang telah dipaparkan dalam video mengenai PT Gita Pratiwi. Dalam tabel 9.1, kolom AVC diperoleh dari TVC per Hi. 3 kolom yang terakhir menunjukkan perhitungan gradien, dan karena itu MC yang ditaksir berada di titik tengah setiap interval. Apabila titik-titik ini dilukiskan secara grafis seperti tampak pada gambar 9.3, maka kita akan dapat melakukan interpolasi antara tiap pasangan titik yang berdekatan sehingga menunjukkan penaksir kurva TVC, AVC, dan MC yang terbaik. Perhatikan bahwa interpolasi antara nilai-nilai gradien untuk menemukan kurva MC tersebut menunjukkan bahwa titik minimum dari kurva AVC terletak sedikit di bawah 6.000 lusin karena kurva MC memotong kurva AVC pada titik minimum kurva AVC tersebut. Jadi, dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Tiap titik data tambahan akan memperjelas bentuk TVC, sehingga perhitungan AVC dan MC yang lebih bisa dapat diperoleh. Tata Subaghi NIM akhir 170. Oke, selanjutnya yaitu analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh penaksir MC. Data time series kadang-kadang menimbulkan masalah, yaitu jika selama periode observasi beberapa faktor mengalami perubahan, maka hasil dari analisis regresi akan menjadi kurang dapat dipercaya. Misalnya, harga faktor produksi mungkin berubah karena inflasi atau karena mekanisme pasar di dalam pasar faktor produksi, atau perubahan produktivitas karena perubahan teknologi dan efisiensi para pekerja. Untuk menghindari masalah ini, yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, data biaya harus dideflasi dengan sebuah indeks yang tepat, dan unsur waktu harus dimasukkan sebagai variabel bebas dalam persamaan regresi akan kita estimasi. Misalkan output dan TVC mingguan dari perusahaan Gita Pratiwi telah dicatat selama 3 bulan seperti ditunjukkan pada gambar. Output bervariasi dari minggu ke minggu karena pasokan bahan-bahan baku yang sulit diramalkan. Dari data yang ada, tampak bahwa TVC berubah-ubah secara positif mengikuti tingkat output perusahaan tersebut. Tetapi, bagaimanakah bentuk dari hubungan tersebut? Spesifikasi bentuk fungsional merupakan implikasi penting dalam penaksiran kurva MC. Jika kita membuat spesifikasi TVC sebagai fungsi linear, misalkan TVC sama dengan A plus B Hi, maka penaksir MC akan merupakan parameter B, karena MC sama dengan turunan fungsi TVC pada output. Pada gambar 9.4 ditunjukkan kurva AVC dan MC dari suatu kumpulan observasi data tertentu yang dihasilkan oleh analisis regresi yang menggunakan spesifikasi hubungan linear. Karena AVC adalah TVC dibagi tingkat output atau Hi, maka kurva AVC akan turun mendekati kurva MC secara asimptotis. Alternatif lain untuk observasi data yang sama, misalnya spesifikasi fungsi kuadratik. TVC sama dengan A plus B Hi plus C Hi 2, maka MC tidak akan konstan, tetapi menaik jika fungsi output konstan.
Pada gambar 9.5 menunjukkan hubungan kuadratik tersebut, di mana kurva AVC dan MC diilustrasikan pada bagian bawah dari gambar tersebut. Akhirnya, jika kita menganggap bahwa hubungan fungsional tersebut adalah fungsi pangkat 3 atau kubik, misalnya TVC sama dengan A plus BH plus JH kuadrat plus DH kubik, maka naksir MC yang dihasilkan oleh analisis regresi bersifat kurvilinear dan akan meningkat secara kuadratik sesuai dengan tingkat output. Gambar 9.6 mengilustrasikan kurva-kurva biaya dari fungsi pangkat 3 yang menggambarkan hubungan biaya output. Alternatif lain seperti power function atau hubungan pengandaan lainnya dapat pula diterapkan secara tepat. Karena hasil analisis regresi akan digunakan dalam pembuatan keputusan, maka kita harus yakin betul bahwa kurva MC dan AVC yang dihasilkan benar-benar menunjukkan hubungan biaya output yang paling akurat. Dengan menggambarkan data TVC dan output dalam sebuah grafik, kita akan tahu bahwa satu dari 3 bentuk fungsional di atas merupakan bentuk yang terbaik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel itu. Oleh karena itu, dengan yakin kita meneruskan analisis regresi dengan menggunakan bentuk fungsional yang kita pilih tersebut. Jika secara visual tidak nampak adanya suatu bentuk fungsional yang terbaik yang menunjukkan hubungan tersebut secara jelas, maka kita perlu melakukan analisis regresi dengan bentuk fungsi linear, dan kemudian dengan satu atau beberapa bentuk fungsional lainnya untuk menemukan persamaan regresi yang paling cocok dengan data dasar kita. Nah, dari sini kita bisa menentukan bentuk spesifikasi fungsi biaya yang manakah yang harus kita pilih. Misalnya, dengan menerapkan persamaan regresi linear untuk pasangan biaya output yang ditunjukkan pada tabel 9.2, kita mendapatkan hasil output komputer sebagai berikut. TVC sama dengan 1395,29 plus 0,6351 Hi dengan kesalahan baku penaksir atau standard error of estimate sebesar 182,02 dan koefisien kesalahan baku regresi atau standard error of regression sebesar 0,0313. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah 0,9761, yang berarti bahwa persamaan regresi linear ini mampu menjelaskan 97,61% variasi TVC yang diakibatkan variasi tingkat output. Misalkan kita ingin menaksir TVC pada tingkat output 7.000 dan 11.000 unit. Maka untuk 7.000 unit output sama dengan TVC sama dengan 1395,29 ditambah 0,6351 dalam kurung 7.000 sama dengan 1395,29 plus 4.445,70 sama dengan 5.840,99. Dengan menggunakan kesalahan baku penaksir dengan tingkat keyakinan 68%, kita yakin bahwa TVC aktual akan berada dalam interval 5.840,99 rupiah atau kurang lebih sampai 6.023, dan dengan tingkat keyakinan 95%. Kita yakin bahwa TVC akan berada dalam interval kurang lebih antara 5.840 sampai 6.205. Jadi, pada tingkat produksi sebanyak 7.000 unit, kita memiliki keyakinan 99% bahwasanya TVC-nya tidak lebih tinggi dari 6.205. Batas keyakinan ini memungkinkan kita untuk membuat skenario untuk kasus terbaik atau terburuk. Selanjutnya yaitu studi-studi
berlaku biaya jangka pendek. Banyak studi yang dilakukan berkenaan dengan fungsi biaya jangka pendek dari perusahaan-perusahaan tertentu. Tetapi karya yang paling definitif dalam bidang ini mungkin yang disajikan oleh buku yang ditulis oleh Johnston pada tahun 1960, di mana aspek teoritis dan konseptual dari penaksiran biaya diteliti secara terinci dengan menggunakan metode statistik. Berkenaan dengan penaksiran biaya jangka pendek ini, kesimpulan umum yang ditarik adalah bahwa MC cenderung konstan pada kisaran observasi perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut. Karena itu, AVC juga konstan, nada tingkat yang sama, atau secara asimptosis mendekati tingkat tersebut, dan biaya total rata-rata AC menurun karena menurunnya biaya tetap rata-rata atau AVC. Dengan kata lain, pada kebanyakan kasus, fungsi TVC yang linear adalah bentuk hubungan yang cocok bagi observasi-observasi tersebut. Saya Nur Famiah, NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab penaksiran biaya jangka panjang. Nah, kali ini pada penaksiran biaya jangka panjang akan dijelaskan mengenai analisis regresi menggunakan data seksi silang, studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang, serta fungsi biaya jangka panjang empiris. Yang pertama, analisis regresi menggunakan data seksi silang. Jika kita ingin mengetahui ada tidaknya keadaan ekonomis, konstan atau disekonomis of plan size, maka kita harus membuat spesifikasi hubungan fungsional pangkat 3 atau kubik. Karena hubungan ini merupakan bentuk fungsional yang paling konsisten untuk melihat adanya ketiga kemungkinan keadaan tersebut. Jika terjadi increasing returns to plan size dan kemudian terjadi decreasing returns to plan size, maka koefisien dari output H, pangkat 2 dan pangkat 3-nya akan merupakan determinan yang signifikan bagi tingkat biaya total, dengan tanda negatif untuk koefisien pangkat 2 dan positif bagi koefisien pangkat 3. Seandainya koefisien pangkat 3 tersebut merupakan determinan yang tidak signifikan, maka jika tanda koefisien pangkat 2 tersebut positif, berarti menunjukkan keadaan increasing returns to plan size atau decreasing returns to plan size jika tandanya negatif. Seandainya sebuah fungsi pangkat atau power function seperti TC sama dengan AHI pangkat B merupakan bentuk yang paling cocok dengan data yang tersedia, maka besarnya pangkat B akan menunjukkan apakah keadaan yang terjadi adalah increasing jika B kurang dari 1, decreasing jika B lebih dari 1, atau constant returns to plan size jika B sama dengan 1. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang ini bagi penaksiran kurva biaya rata-rata jangka panjang. Masalah yang pertama adalah masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Masalah kedua yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Jika pabrik-pabrik tersebut beroperasi di lingkungan geografis, politis, dan sosioekonomis yang berbeda, maka baik harga maupun produktivitas faktor produksi akan berbeda-beda. Contoh kasus, ada 5 pabrik yang diteliti di mana tingkat output dan biaya sekarang ditunjukkan pada tabel 9.2. Tabel tersebut menunjukkan taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang. Pada mulanya tampak terjadi economies of plan size, dan kemudian terjadi diseconomies of plan size pada pabrik keempat dan kelima yang terbesar. Hal tersebut ditunjukkan oleh keadaan bahwa mula-mula average cost atau AC turun,
tetapi kemudian naik ketika menghadapi pabrik yang lebih besar. Pada gambar 9.7 menunjukkan taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang. Misalkan saja bahwa kurva biaya jangka pendek aktual untuk setiap 5 periode yang diteliti adalah seperti yang ditunjukkan oleh SRAC 1, SRAC 2, SRAC 3, dan seterusnya seperti pada gambar. Nilai-nilai oleh output atau biaya rata-rata ditunjukkan oleh titik pada setiap kurva biaya jangka pendek yang diberi tanda bintang. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa analisis terdahulu telah menghasilkan penaksir yang berlebihan atau overestimate berkenaan dengan adanya economies dan diseconomies of plant size karena titik-titik observasi bagi setiap pabrik bukan merupakan titik persinggungan dengan kurva LRAC aktual. Penaksiran kurva LRAC ini berasumsi bahwa semua ukuran pabrik yang ditunjukkan adalah dari tahun yang sama dan karena itu memiliki teknologi yang sama, di mana teknologi ini merupakan teknologi yang paling mutakhir. Selanjutnya mengenai poin subbab yang kedua, yakni studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang dari berbagai perusahaan telah dilakukan dan sebagian telah diringkas oleh Johnston pada tahun 1960. Hasil yang paling umum dari studi-studi ini menunjukkan bahwa kurva LRAC yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Ini berarti bahwa economies of plant size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, kemudian diikuti oleh suatu kisaran constant returns to plant size, tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Untuk poin subbab yang ketiga, yakni mengenai fungsi biaya jangka panjang empiris. Fungsi biaya jangka panjang yang diestimasi secara empiris memperlihatkan tingkat pengembalian terhadap skala yang meningkat secara tajam di tingkat keluaran yang sangat rendah. Tetapi tingkat skala ekonomi ini menurun sementara keluaran meningkat, dan tingkat pengembalian segera menjadi konstan. Hal ini berarti bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang menurun dengan laju yang menurun sementara keluaran meningkat dan akhirnya menjadi horizontal. Baik, selanjutnya saya binti Risalatul Amanah 5145 akan menjelaskan mengenai subbab peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang tetapi untuk periode masa depan. Untuk peramalan biaya itu terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa yang mendatang. Faktor yang mempengaruhi peramalan biaya di masa yang mendatang yang pertama adalah perubahan produktivitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan faktor produktivitas faktor produksi seperti adanya peningkatan kapasitas mesin produksi dan lain sebagainya, yang mana akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya faktor produksi perusahaan di masa yang akan datang. Untuk faktor yang kedua yaitu perubahan harga faktor input produksi. Adanya perubahan harga faktor input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah contoh yang dapat memperjelas tentang konsep ramalan biaya. Seperti contohnya diketahui bahwa fungsi biaya pada interval minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-10 adalah min 7,8 plus 5,8 lagi. Untuk yang kedua
Yang diketahui produksi produk di minggu ke-11 diperkirakan sebesar 11.000 unit. Kemudian ditanya biaya produksi di minggu ke-11. Untuk pembahasannya, biaya produksi sama dengan min 7,8416 plus 5,8712 Q. Kemudian kita masukkan Q-nya tadi diketahui 11.000. Untuk hasilnya 5,6750,4. Berdasarkan pada perhitungan, maka biaya produksi pada minggu ke-11 adalah diperkirakan sebesar 56.750. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu penaksiran kurva learning. Kurva e-learning ini merupakan menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu, yang mana kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi, sehingga biaya per unit tuntas. Jika volume produksi meningkat, biaya per unit atau pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi kumulatif digandakan, maka tingkat learning ini adalah sekitar 20%. Dengan kata lain, biaya unit turun kira-kira 20% setiap kali output kumulatif naik dengan faktor 2, 4, 8, dan kelipatannya. Kurva learning dapat dinyatakan sebagai fungsi pangkat atau fungsi eksponensial dengan bentuk sebagai berikut, yaitu SRAC sama dengan A-Hi pangkat B, yang mana untuk fungsi tersebut kita logkan menjadi log SRAC sama dengan log A plus B log Hi. Kemudian diperoleh rumus SRAC sama dengan 55,18 Q pangkat min 0,3267. Untuk memperjelas tentang kurva e-learning, maka ada soal, misalnya untuk meramalkan biaya per unit, misalnya unit 1000 unit volume kumulatif, kita mensubstitusikannya Q sama dengan 1000. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu SRAC sama dengan 55,18, H-nya tadi 1000, terus pangkat min 0,3267, maka diperoleh 4,50. Jadi kita bisa berharap bahwa SRAC akan turun menjadi 4,50 per unit pada waktu volume kumulatif mencapai 1000 unit. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching.